Hilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nuril Firmansyah, nomor absen 31 dari kelas 8G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa. Nah, untuk mempertahankan suatu bangsa, seseorang harus memiliki sikap patriotisme dan nasionalisme. Sikap patriotisme berarti sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya serta semangat cinta tanah air. Dan sikap nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempertahankan Nusantara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, membentuk perhatian, serta melakukan usaha untuk menjadikan harapan cita-cita dan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dan orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Bukti fisik sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membela kepentingan bangsa dan negara yang sampai sekarang masih ada adalah adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta. Pada masa perjuangan, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan organisasi Indische Partij. Ki Hajar Dewantara bergabung dalam Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dibentuk organisasi sosial dan politik yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Tujuan tersebut lantas menarik perhatian beberapa tokoh terkemuka, salah satunya Ki Hajar Dewantara. Dalam organisasi Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan
persatuan sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan Indische Partis awalnya Ki Hajar Dewantara hanya seorang penulis dan jurnalis yang kemudian menjadi aktivis kebangsaan. Ia diketahui tergabung dalam toko Tiga Serangkai bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Partis atau IP. Berawal dari mendirikan IP pada 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa jalan untuk melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. 4. Tidak berbuat kerusuhan. 5. Melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya Barat yang negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.